Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Marsiana SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 26 Sebambang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG gelombang pertama. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 4 dengan materi hormat kepada orang tua. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depannya pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, semangat sekali. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdiri dulu, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silahkan duduk. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Silahkan berdiri, kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silahkan duduk. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu absen. Aquila Jerolin, Hadir, Bu. Epi, Hadir, Bu. Herliana Pika, Hadir, Bu. Juan Charles, Hadir, Bu. Sapeus, Hadir, Bu. Felicia Melati, Angela Kesha, Felix Pidrik, Hadir, Bu. Kinara, Hadir, Bu. Yulian Srito, Hadir, Bu. Yupensius Alpido Segar, Hadir, Bu. Terima kasih kalian telah hadir semua pada hari ini. Jadi, materi kita pada hari ini tentang hormat kepada orang tua. Mari kita baca sama-sama. Hormat kepada orang tua. Sebelum Ibu bertanya, dulu
Tadi pagi kalian bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5. Kalian sarapan atau tidak? Sarapan. Sarapan. Yang siapkan kalian sarapan siapa? Orang tua. Tua. Berarti orang tua kita sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak mereka. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus mampu membalas kebaikan orang tua kita. Kira-kira cara kita membalas kebaikan orang tua kita bagaimana? Siapa yang tahu? Bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua kita ya? Saya, Bu. Ya. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua atau menghormati kebaikan orang tua. Tidak boleh sombong. Berarti cara kita membalas kebaikan orang tua kita dengan menunjukkan perilaku yang santun, menghormati kedua orang tua kita, tidak boleh melawan perintah orang tua kita, karena orang tua adalah titipan Tuhan yang harus kita hormati. Jadi, kalau setiap hari kita menjalankan kegiatan kita setiap hari di rumah, kita tidak boleh melawan perintah orang tua kita, karena itu dosa. Jadi, kita sebagai anak harus mampu membalas semua kebaikan orang tua. Nah, di sini Ibu telah siapkan sebuah cerita. Jadi, Ibu minta anak-anak harus konsentrasi untuk mendengarkan cerita. Judul ceritanya adalah Kasih sayang orang tua. ya, kasih sayang orang tua. Cerita kasih sayang orang tua. Suatu petang, seorang ayah dan anak berbincang-bincang di halaman rumah. Anak ini baru menamatkan pendidikannya. Mereka duduk-duduk sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting salah satu pohon. Si ayah lalu menunding jari ke arah gagak. Nak, apakah benda itu? Tanya si ayah. Burung gagak, jawab si anak. Namun kemudian sang ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi. Lalu menjawab dengan sedikit kuat. Itu burung gagak, ayah. Si ayah mengangguk-ngangguk. Tetapi sejurus kemudian
si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang. Lalu menjawab dengan lebih kuat, "Itu gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun, tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran untuk menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada si ayah. "Ayah, saya tak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 4 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan? Itu burung gagak." "Burung gagak, ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu tersenyum, kemudian bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian, si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperlihatkannya sebuah diari lama. "Coba kau baca yang pernah ayah tulis di dalam diari ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf berikut. "Hari ini aku di halaman rumah melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon mangga. Anakku terus-menerus menunjuk ke arah burung gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku harus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 4 kali dan kau telah hilang kesabaran serta marah," kata sang ayah sambil tersenyum. Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon maaf atas apa yang telah ia perbuat. Itulah tadi ceritanya. Apa judul ceritanya tadi? Kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua. Setelah kalian mendengarkan cerita tadi,
Di sini ada 5 pertanyaan dari pertanyaan cerita tadi. Nah, sudah mendengar ceritanya? Sudah. Ceritanya menarik atau tidak? Menarik. Kalau kalian benar-benar mendengarkan ceritanya secara baik, konsentrasi kalian tertuju pada ceritanya. Sekarang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi, yang bisa menjawab angkat tangan. Jangan jawabnya serentak. Bisa? Bisa. Bisa. Baik. Untuk pertanyaan dari cerita tadi ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapa kali yang bisa diambil dari kisah di atas atau dari cerita tadi? Ada yang tahu untuk pertanyaan nomor 5? Ya. Menghormati orang tua, mentaati perintah orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, itu jawaban pertanyaan nomor 4. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita itu orang tua itu sangat berperan penting dalam menghidupi kita. Contohnya, kamu sekolah ini kan orang tua yang urus. Terus, contohnya setiap hari kamu lapar, yang menafkahi kamu adalah orang tua. Jadi, kita sebagai anak harus mau membalas kebaikan orang tua dengan cara menghormati orang tua, tidak boleh melawan perintah orang tua, dan mendoakan orang tua agar selalu sehat. Nah, cerita tadi mau menggambarkan sebagai anak ada yang kasih terhadap orang tua. Jadi, sikap anak dan ayah ini tadi berbeda-beda. Si anak ini tadi orangnya tidak penyabar. Orangnya pemarah. Sedangkan ayahnya sikapnya penyabar. Ketika ayahnya bertanya berulang-ulang kepada si anak tersebut langsung marah-marah. Tetapi sebaliknya, ketika anaknya bertanya berulang-ulang, ayahnya tetap menjawab dengan penuh kesabaran atas perintah si anak. Cerita ini menggambarkan sebagai anak kita tidak boleh sombong, tidak egois. Kita harus menghormati kedua orang tua kita. Karena jika kita tidak menghormati kedua orang tua kita, apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti? Mengerti. Ya. Anak-anak, kita juga sebagai anggota keluarga yang punya peran penting dalam keluarga kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong, angkuh,
egois terhadap orang tua kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus mendoakan kedua orang tua kita. Selama ini, kan adik-adik sering buat kesalahan terhadap orang tua, benar tidak? Benar. Mungkin setiap hari ada yang melawan perintah orang tua. Agar semua itu diampuni oleh Tuhan, kita harus berdoa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada ayat kitab suci yang mengajarkan atau memberikan petunjuk bagi kita sebagai anak-anak dari orang tua kita agar selalu bijak atau baik terhadap orang tua. Kitab suci, mari kita lihat kitab suci, kita baca kitab suci. Sirach bab 3 ayat 12 sampai ayat 16. Coba dibaca kitab suci Sirach bab 3 ayat 12 sampai 16. Coba dibaca ayat 12. Anakku, tolonglah bapakmu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Ya. Coba baca ayat 13. Pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan, jangan menyusahkannya sewaktu engkau masih berdaya. Ayat 14. Baca ayat 14. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai kemuliaan segala dosamu. Ayat 15. Pada masa percobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu benar seperti air batu yang kena matahari. Ayat 16. Serupa pemuda barang siapa meninggalkan bapaknya dan terkutuklah oleh Tuhan, orang yang menyelesaikan dunia. Ya. Itulah tadi bacaan kitab suci Sirach bab 3 ayat 12 sampai ayat 16. Selanjutnya mari kita baca Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Coba dibaca ayat 1. Ayat 1 baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting seperti yang tadi. Ayat ketiga. Supaya kamu berbahagia dan ada umurmu. Ya, itu tadi bunyi kitab suci Sirach Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Nah, anak-anak, kita dapat membaca dari kitab suci Sirach
bab 3 ayat 12 sampai ayat 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Silahkan dibaca Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16. Coba baca ayat 12. Anakku, tolonglah bapakmu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Ya, itu ayat 12. Ayat 13. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Lalu ayat 14. Bu, Ya, kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. ya, itu ayat 14. Ayat 15. Ya, Pada masa percobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyapkan seperti air beku yang kena matahari. ayat 16. Ya, Siapa meninggalkan bapaknya dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengirasi ibunya. ya. Lalu coba dibaca kitab suci Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Coba dibaca ayat 1. Ya, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. ayat 2. Ya, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. ayat 3. Ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itulah tadi bacaan kitab suci dari Injil Sirach bab 3 ayat 12 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Nah, anak-anak, semua ayat kitab suci yaitu Sirach bab 3 ayat 12 sampai 16, Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 terdapat beberapa firman Tuhan tentang kewajiban kita terhadap orang tua kita. Dalam firman Tuhan menjelaskan beberapa kewajiban kita terhadap orang tua. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Setiap hari jika orang tua kita melakukan pekerjaan pertanyaannya anakku.